Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020B. Kami akan menerangkan tentang sistem digital dengan dosen pengampu yakni Bapak Aditya Prapanca, ST MKom. Di sini, kami menggunakan software Electrical Workbench atau biasa disebut EWB dengan versi 5.12 untuk melakukan simulasi digital ini. Gerbang logika N adalah gerbang logika yang memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu keluaran output. Gerbang logika N dinyatakan dengan Y sama dengan A dot B, di mana gerbang N akan menghasilkan keluaran output 1 jika semua masukan input bernilai 1, dan gerbang N akan menghasilkan keluaran output 0 jika salah satu dari masukan bernilai 0. Dapat dilihat pada tabel kebenaran, jika input A sama dengan 0, input B sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Jika input A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka output Y bernilai 0. Jika input A bernilai 1, B bernilai 0, maka output Y bernilai 0. Jika input A bernilai 1, input B bernilai 1, maka output Y akan bernilai 1. Selanjutnya adalah gerbang logika OR. Gerbang OR akan menghasilkan output 1 jika salah satu dari inputannya bernilai 1, dan akan menghasilkan output 0 jika kedua inputannya bernilai 0. Selanjutnya, gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT hanya memerlukan satu input untuk menghasilkan hanya satu output. Gerbang NOT disebut inverter karena menghasilkan keluaran yang berlawanan dengan masukannya. Jika A sama dengan 1, maka output Y bernilai 0. Begitupun sebaliknya, jika input A bernilai 0, maka output Y bernilai 1. Selanjutnya adalah gerbang logika NAND. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau outputan dari gerbang AND, yang dilambangkan Y sama dengan A dot B dikomplementkan. Menurut tabel kebenaran, apabila inputan A dan inputan B sama-sama 0, maka hasil outputnya sama dengan 1. Apabila inputan A 0 dan inputan B 1, maka hasil outputannya sama dengan 1. Apabila inputan A1 dan inputan B0, maka hasil outputnya sama dengan 1. Dan apabila inputan A dan inputan B sama-sama 1, maka hasil outputnya sama dengan 0. Selanjutnya, gerbang logika NOR. Gerbang NOR akan menghasilkan output 0 jika salah satu dari masukan atau inputan bernilai 1 dan akan menghasilkan keluaran 1. Maka semua masukan harus bernilai logika 0 yang dilambangkan Y, A plus B dikomplementkan. Tabel kebenaran, apabila A dan B sama-sama 0, maka hasil outputnya sama dengan 1. Apabila A 0 dan B 1, maka hasil outputnya sama dengan 0. Apabila A1 dan B 0, maka hasil outputnya sama dengan 0. Dan apabila A dan B sama-sama 1, maka hasil outputnya sama dengan 0. Gerbang logika XOR. Gerbang logika XOR akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan-masukannya atau inputan mempunyai nilai logika yang berbeda. Dinyatakan dengan Y sama dengan A bundaran plus B. Dengan tabel kebenaran, jika inputan A0, B0, output akan 0. Jika A0, B1, output akan 1. Jika A1, B0, output akan 1. Jika A1, B1, output akan 1. Gerbang logika XNOR. XNOR adalah singkatan dari Exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Dinyatakan dengan Y sama dengan A bundaran plus B inverse. Dengan tabel kebenaran, jika input A0, B0, output akan 1. Jika A0, B1, output akan 0. Jika A1. Selanjutnya adalah materi tentang flip-flop. Selanjutnya adalah pengertian flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan demikian
karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu oleh trigger. Flip-flop mempunyai dua output yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Berikutnya ada jenis-jenis flip-flop. Yang pertama ada RS flip-flop atau penahan. RS flip-flop adalah salah satu dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. R berarti reset dan S berarti set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran, yaitu high dan high bar. Bila S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, maka output key akan berada pada logika 0 dan keynote pada logika 1. Bila R diberi logika 1 dan S diberi logika 0, maka keadaan output akan berubah menjadi high berada pada logika 1 dan keynote pada logika 0. Sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem ini dapat menempati salah satu dan dua keadaan stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat key sama dengan 1 dan keynote sama dengan 0. Stabil kedua diperoleh saat key sama dengan 0 dan keynote. Berikut adalah tabel dan rangkaian dari RS flip-flop. Yang kedua ada RS flip-flop dengan clock. Adanya penambahan input C atau clock, maka keluaran dari flip-flop tidak hanya bergantung pada R dan S saja, tetapi bergantung pula bagaimana bentuk clock yang dimasukkan atau diinputkan. RS flip-flop dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi mengatur keadaan set dan reset. Bila pulsa clock berlogik 0, maka perubahan logik pada input R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output key dan keynote. Akan tetapi apabila pulsa clock berlogik 1, maka perubahan pada input R dan S dapat mengakibatkan perubahan pada output key dan keynote. Berikut adalah tabel dan rangkaian RS flip-flop dengan clock. Yang ketiga ada delay flip-flop. Delay flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT inverter dari input S ke input R. Berbeda dengan SR flip-flop, delay flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu input atau masukan D. Terdapat dua jenis delay flip-flop, yakni tanpa clock dan dengan clock. Nah, gambar di samping adalah simbol, tabel, dan rangkaian delay flip-flop tanpa menggunakan clock. Gerbang logika, jika J bernilai 1 dan K bernilai 1, maka output Q dan Q bar bernilai kebalikannya. Ini kan 1 balik 0, 0, 1, 1, 0, lalu 1 balik lagi dan dibalik lagi, maka sama saja dengan 0. Lanjut, jika C bernilai 1 dan K bernilai 0, maka output Q bernilai 1 dan Q bar bernilai 0. Dalam kondisi seperti ini disebut kondisi set dan kebalikannya ialah reset. Lanjut, jika C bernilai 0 dan K bernilai 0, maka outputnya tidak terdefinisikan atau dalam berbagai macam sumber akan menjadi error. Kondisi tersebut dinamakan no change. T flip-flop dengan inputan T1 lewat sini, maka dibalik atau inverter, maka output Q bernilai 0. Lalu dari sini, ini kan bernilai 0, dibalik lagi, maka output Q bar bernilai 1. Lanjut, encoder ialah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengubah atau mengkonversi urutan karakter, huruf, angka, tanda baca, dan simbol-simbol tertentu ke dalam format digital dalam urutan biner. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah suatu kegiatan. Lanjut, saya akan menekan tabel ketiga.
dengan inputan X3 0, X2 1, X1 0, dan X0 bernilai 0. Ini yang menyala nilai 1, 1, dan ini X3 kan 0, 0 dibalik maka 1. Ini 1 dan 1, dan dikali dibalik lagi bernilai 0. Lalu dibalik lagi bernilai 1. Ini dibalik lagi, ini 0, 0 dan 0 dibalik 1, 1, 1 dan 1 dibalik maka 0. Ini kan 0, ini kan 1, 1 dan 0, maka output Y1 adalah 1. Ini kan 1 dan 1 hasilnya, nilai 1. Lanjut, dan Y0 nya bernilai 0 karena ini 1 dan 0. Decoder adalah kebalikan dari encoder, yaitu mengubah mengkonversi sinyal digital menjadi urutan karakter yang berfungsi untuk mengendalikan input menjadi bentuk data dalam format awalnya. Decoder akan menerima inputan dan mengubahnya menjadi satu output. Lanjut, saya akan menggunakan tabel keempat dengan inputan B1 dan A1. B1 dan A1 ini adalah inverter. Kalau dibalik maka outputnya ke Y1 adalah 1 karena 1 dan 1 dibalik lagi diinverterkan kembali maka 0, dan seterusnya. Contoh aplikasi encoder dan decoder ialah ada keypad, keyboard, kalkulator, graphic light dengan 7 segmen display di layar seperti monitor dan lain-lain, audio seperti video dan recorder, dan sebagainya. Rangkaian lampu lalu lintas berikut anggota kelompok kami. Kita akan masuk ke pembahasan. Pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, hasil penelitian, dan analisis. Latar belakang. Traffic light. Traffic light adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki, zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Kita masuk ke latar belakang yang kedua yaitu EWB. EWB merupakan salah satu software komputer elektronika yang dapat digunakan untuk melakukan simulasi terhadap cara kerja dari suatu rangkaian elektronika baik analog maupun digital. Untuk membuat simulasi traffic light dari rangkaian flip-flop atau gerbang logika ini kita bisa menggunakan EWB. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa fungsi belajar menggunakan EWB? Kedua, bagaimana penggunaan simulasi EWB di kehidupan sehari-hari? Kita masuk ke tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui rangkaian dan menguji simulasi rangkaian tersebut. Kedua, mengetahui cara kerja rangkaian lampu rambu lalu lintas menggunakan EWB. Manfaat dari pembelajaran ini, kita dapat mengetahui simulasi suatu rangkaian sebelum membuatnya dan mengetahui rangkaian lampu lalu lintas menggunakan EWB. Hasil penelitian. Komponen 1 PCS ground, 1 PCS clock, 4 PCS VCC, 4 PCS JK flip with active output, 2 PCS gerbang AND, 3 PCS gerbang NAND, 1 PCS gerbang OR, dan 6 PCS red probe. Jika inputan not A adalah 1, maka lampu yang akan menyala adalah lampu kiri hijau dan kanan merah. Jika inputan not A adalah 0, maka lampu yang akan menyala adalah kiri merah. Lalu, kemudian untuk gerbang N A, apabila inputannya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1,
maka lampu yang akan menyala adalah kuning secara bersama-sama. Selanjutnya, untuk gerbang NB ini sedikit spesial, karena untuk menyalakan warna kanan hijau tersebut ada beberapa syarat yang harus ada. Yang pertama, output not B dan not C tidak boleh bersama-sama bernilai 0. Jika tidak, gerbang OR akan beroutput 0 juga. Yang kedua, inputan not A juga harus bernilai 1, karena inputan gerbang NB akan sama dengan 1 bila inputan X dan Y sama dengan 1. Analisis. Jika warna merah di kiri menyala, maka warna hijau di kanan juga akan menyala. Begitupun sebaliknya. Tetapi bila warna kuning atau biru di kiri menyala, maka di sisi kanan juga akan menyala. Setelah warna merah dan hijau menyala, maka warna biru atau kuning akan menyala bersama meskipun sebentar. Maksudnya itu warna contohnya gini ya, warna merah ya, habis itu selalu warna kuning sebelum warna merahnya itu redup. Nah, seperti itu. Catatan yang pertama, dikarenakan tidak ada warna kuning dalam red probe, maka kami mengganti menjadi warna biru. Yang kedua, kabel kita sesuaikan dengan warna lampu. Yang ketiga, kenapa kita menggunakan 6 red probe? Karena lampu lalu lintas itu minimal 2. Video ini kami buat untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Sistem Digital dengan dosen pengampu yakni Bapak Aditya Prapanca ST MKom. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.